Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu secara langsung dalam rangka kita bersama-sama mengikuti pelatihan pengembangan media presentasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan mengawali dengan mata pelatihan konsep desain grafis. Mata pelatihan ini tentunya tidak terpisah dan merupakan bagian atau satu kesatuan dengan mata pelatihan yang berikutnya. Dan Bapak sekalian, ya senang sekali Bapak Ibu semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, dan saya selalu doakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, ya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Panggil saya Kang Maman. Saya adalah seorang widyaswara BPK Ciloto, dan inilah beberapa aktivitas saya di BPK Ciloto dan instansi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, yang membuat percaya diri saya dalam menyampaikan materi ini adalah saya diantaranya seorang trainer untuk pelatihan pengembangan media presentasi, dan saya juga Bapak sekalian memiliki sertifikat dari melukis slide dengan hati. Inilah menjadi modalitas saya untuk menyampaikan materi ini. Saya siap untuk mengantarkan Bapak Ibu semuanya menjadi seorang pengembangan media presentasi yang hebat dan handal. Apakah Bapak Ibu siap? Siap. Baik Bapak sekalian, nomor kontak silahkan dapat dilihat pada tayangan. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengawali proses pembelajaran ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Mempersiapkan kondisi saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu juga tentunya mempersiapkan diri bagaimana menyimak materi dan berpartisipasi selama pelatihan ini. Yang pertama Bapak sekalian adalah kita untuk selalu bersyukur, karena tidak semua orang ya memperoleh kesempatan yang terbaik ini mengikuti pelatihan ini, dan Bapak Ibulah yang terpilih ya mengikuti pelatihan ini sebagai peserta pelatihan ini. Yang kedua Bapak sekalian, prinsip belajar yang berkelanjutan, menuntut ilmu sepanjang hayat, dan ini kewajiban kita dalam meningkatkan kompetensi, dan ini adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang ketiga Bapak sekalian adalah kita siap untuk belajar, kesiapan untuk belajar. Sekali lagi, kita bersama-sama siap untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan kita harus selalu siap untuk belajar, terlebih pada kesempatan yang baik ini. Yang keempat adalah membagi fokus. Ini yang diperlukan, ini yang penting saat ini. Bapak Ibu telah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sangat disayangkan jika Bapak Ibu hadir di sini namun tidak fokus, sehingga sangat diperlukan fokus ini selama mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjaga semangat kita, marilah kita gelorkan yel-yel ya. Jika saya sapa halo, Bapak Ibu jawab dengan hai. Halo. Hai. Sebaliknya hai. Halo. Dan Bapak Ibu silakan jawab secara serempak yang bertuliskan warna hijau. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Medpres hebat. Medpres hebat. Pasti bisa. Semangat kita Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ucapan adalah doa. Ini juga berikut doa saya terhadap Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu menjadi seorang pengembang media presentasi yang hebat. Hebat di sini adalah handal, empati, bersih, amanah, dan tepat. Dan tentunya agar kita selalu bersemangat, selalu luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk pada sebuah games, yang games ini akan menghantarkan kita semuanya dalam mengatur jarak spasi antar huruf. Bapak Ibu silakan di-scan barcode yang ada di depan. Kita baru bermain-main ya, bagaimana mengatur jarak antar huruf. Karena salah satu unsur di dalam media presentasi adalah mengatur huruf. Bapak Ibu sudah siap untuk bermain game ini? Sudah. Baik, kita coba buka ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah ke halaman ini? Sudah. Silahkan geser ya huruf-huruf yang ada di sini sehingga menjadi proporsional. Kemudian nanti kita lihat Bapak Ibu memperoleh nilai berapa ya. Oke, ada yang sudah?
Sudah. Pak Philip dapat nilai berapa Pak Philip? 81, Pak. Wow, luar biasa. Mas Rafi nilainya berapa? 88. 88. Ibu Ani berapa nilainya? 85. Coba saya akan geserkan Ibu sekalian. Nilainya adalah 100. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kemudian kita coba pada kata yang berikutnya. Misalnya ini type gitu kan ya. Kemudian silahkan geser. Huruf mana yang dianggap jaraknya tidak proporsional. Boleh digeser kiri, boleh digeser kanan. Sudah? Sudah. Baik. Nilainya berapa Mas Philip? 78. Para Pli? 58. Oh 50. Ibu Ani? 90. Luar biasa. Pak Sansan? 80. Luar biasa. Game ini sekali lagi Bapak sekalian adalah bagaimana mengantarkan kita untuk mengatur jarak di antara huruf supaya lebih proporsional. Nah, kita sekarang akan masuk ya. Mari kita belajar bersama konsep desain grafis. Hasil belajarnya adalah diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini Bapak sekalian ya, mampu menjelaskan konsep desain grafis. Dengan indikator hasil belajarnya adalah Bapak Ibu memiliki kemampuan bagaimana menjelaskan pengertian, fungsi, unsur, prinsip dari desain grafis Bapak sekalian. Kemudian materi pokok juga beriringan dengan hal yang tadi. Submateri pokoknya adalah berkaitan pengertian, fungsi, unsur, dan prinsip desain grafis. Nah, Bapak sekalian saya akan tanya, selama membuat slide presentasi, apa yang menjadi kendala? Mas Philip? Warnanya mencolok. Warnanya mencolok. Mas Rafi, apa yang menjadi kesulitan ketika membuat slide presentasi? Terlalu banyak tulisan. Terlalu banyak tulisan. Ibu Ani mengalami kendala? Memilih warna. Dalam memilih warna. Dan tentunya ini kita rasakan bersama. Bagaimana kendala-kendala dalam mengembangkan slide presentasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih pentingnya ya terkait dengan konsep desain presentasi? Apa pentingnya kita memahami konsep desain presentasi? Ada yang bisa jawab? Mengapa konsep desain presentasi ini dianggap penting? Acuan. Sebagai acuan. Mas Philip, sebagai fondasi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Betul sekali bahwa ya konsep desain presentasi ini adalah sebagai fondasi, fleksibilitas, menstimulus unsur seni. Ini akan mengantarkan kita dalam mengembangkan slide presentasi. Berikutnya adalah ini salah satu contoh bagaimana perbedaan antara slide dokumen dan slide presentasi. Seringkali kita menemukan atau kita membuat bahkan yang dimaksud kita membuat slide presentasi, tapi yang terjadi adalah membuat slide dokumen. Dan tentunya ini adalah hal yang prinsip. Coba kita perhatikan, slide presentasi itu adalah pointer-pointernya saja. Dan diperlukan seorang presentan untuk menyampaikan materinya. Kalau slide dokumen adalah cukup diberikan pada peserta, suruh dibaca, maka peserta dapat memahaminya. Nah, Bapak sekalian, menurut referensi bahwa 95% presentasi di dunia itu sangat membosankan. Ini salah satu pendapat dari Guy Kawasaki, seorang pakar komunikasi. Begitu ya. 95% presentasi itu membosankan. Nah, sehingga ini kita perlu dan merasa penting slide yang presentasi yang kita buat itu jangan sampai membosankan. Nah, sehingga sangat penting kita memahami berkaitan dengan konsep desain grafis ya sebelum membuat slide presentasi berkaitan dengan pengertian, fungsi, unsur, dan prinsip. Ini berkaitan dengan pengertian desain presentasi, pada intinya adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual. Yang kedua adalah sebuah metode menyampaikan pesan visual. Ini berkaitan dengan pengertian desain grafis Bapak sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mudah untuk memahami konsep desain grafis? Bagaimana caranya? Saya berikan rumus dengan 3P. Yang pertama adalah pahami fungsinya. P yang kedua adalah pastikan unsurnya. Dan yang P yang ketiga adalah pertimbangkan prinsipnya. Jadi cara untuk memudahkan kita memahami konsep dasar desain grafis, rumusnya apa Bapak sekalian? 3P. Pahami fungsinya, pastikan unsurnya, dan yang ketiga adalah pertimbangkan prinsipnya. Bapak Ibu, ini ada 3 fungsi desain grafis berfungsi sebagai komunikasi, promosi, dan apresiasi seni.
Ini ada beberapa unsur desain grafis, mulai dari warna, format, tekstur, ruang garis, dan bentuk. Bapak Ibu, ini adalah contoh jenis warna. Ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Ini tentunya menjadi pedoman kita dalam memilih warna. Bapak Ibu sekalian, silahkan sekarang masuk lagi ke GIMS berkaitan dengan warna. Bapak Ibu semuanya, silahkan untuk diakses situs ini. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah. Baik, kita geser-geser. Ikuti gambar yang ada di tengah. Sudah? Sudah. Bagaimana respon sistem? Apakah good? Very good. Wah, luar biasa. Ini kita belajar bagaimana kita memilih warna, Bapak sekalian. Nah, yang berikutnya adalah format. Mana yang dipentingkan dan mana yang tidak dipentingkan berdasarkan berdasarkan urutan, dan seterusnya. Berikutnya adalah berkaitan dengan struktur. Ini adalah pilihan yang kita gunakan dalam mendesain slide presentasi. Ini adalah space ruangan. Mana yang harus diisi, mana yang harus kosongkan, mana diisi gambar, mana diisi tulisan. Kemudian ini adalah garis-garis yang bisa kita pilih dalam mengembangkan desain grafis. Dan ini adalah shape, bisa huruf, simbol, ataupun bentuk. Yang berikutnya adalah ini, jenis font. Font itu ada dua kategori, dua jenis. Yang pertama adalah serif yang berkaki, yang kedua adalah sans serif. Sans itu tidak, serif itu kaki. Jadi jenis font yang tidak berkaki. Nah, Bapak sekalian, ada 4 prinsip dalam mendesain grafis. Yang pertama adalah readability, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah simplifikasi, yang keempat adalah memorable. Tentunya ini ada berkaitan dengan keterbacaan, alur informasi yang jelas, kesederhanaan, dan mudah diingat oleh audiens. Bapak sekalian, kita sekarang masuk tugas ya. Bapak Ibu, kita bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok memilih ketuanya, kemudian membagi tugas, kemudian silahkan untuk berdiskusi. Lakukan analisis terhadap slide presentasi berdasarkan prinsip desain grafis. Ya, Bapak Ibu, silahkan untuk mencari slide presentasi, tapi slide presentasi yang berbeda. Sudah? Diskusinya sudah? Sudah. Baik, diskusinya sudah dilaksanakan, dan terima kasih, dan silahkan untuk menyampaikan hasil dari analisisnya. Wah, luar biasa sekali. Silakan Mas Philip untuk disebutkan salah satu misalnya readability. Readability-nya menurut kami itu sulit terbaca, ukuran fontnya terlalu kecil, Pak. Baik, luar biasa. Jadi inilah beberapa analisis kita berdasarkan prinsip dari slide presentasi. Berikutnya adalah kita masuk ke evaluasi. Silakan Bapak Ibu semuanya, ya, Bapak Ibu semuanya untuk mengakses Mentimeter, dan Bapak Ibu sekarang kita coba ya, kita coba berkaitan dengan kuisnya, dan Bapak Ibu silakan untuk dijawab sesegera mungkin. Apakah sudah Bapak Ibu semuanya? Oke, sudah ya. Oke, kita mulai Bapak sekalian. Silakan untuk dijawab. Oke, silakan untuk dijawab Bapak sekalian. Yang dicetak tebal ya. Berapa orang yang betul? Silakan. Wow, ya, 2 orang yang betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, silahkan. Bagaimana tingkat pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep desain grafis? Wow, sangat paham, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas apresiasinya, dan Bapak Ibu telah menyatakan paham ya berkaitan dengan materi slide presentasi. Dan Bapak sekalian, ya, bagaimana memudahkan kita untuk memahami konsep desain grafis? Ada 3 langkah. Pahami fungsinya, yang kedua pastikan unsurnya, dan yang ketiga adalah pertimbangkan prinsipnya. Dan Bapak Ibu semuanya, penting buat kita pelajari konsep dan prinsipnya, baru tentukan caranya. Seseorang yang memiliki prinsip akan sukses dengan memilih metodenya. Tetapi kalau seseorang hanya mencoba metodenya, maka dia akan menemukan masalah, maka akan menemukan kegagalan. Demikian, terima kasih. Saya Kang Maman, Bapak sekalian, atas perhatiannya. Jika untuk pendalaman materi, silahkan akses LMS berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.